как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahaman berikutnya, yaitu klien nomor 1555 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 1555. Di sini ada terawangan sebuah benda ya. Untuk melakukan terawangan benda, Mbak Wira menggunakan beberapa metode ya supaya hasilnya lebih valid. Tentu sebelum melakukan terawangan, Mbak Wira perlu menyampaikan bahwa di sini Mbak Wira tidak tahu ya benda ini belinya di mana, harganya berapa, praktisinya siapa ya. Oleh karenanya apapun yang Mbak Wira sampaikan ini nanti sifatnya adalah hanya membaca apa adanya dari foto benda yang dikirim, tanpa ada maksud menjelek-jelekkan siapapun atau tanpa ada maksud membaik-baikkan siapapun. Toh Mbak Wira nggak kenal penjualnya siapa, kayak gitu. Kayak langsung saja yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena namanya benda bertuah, adanya tuah itu dari energi. Adanya tuah dari energi. Jadi kalau disebut benda itu bertuah, maka pasti ada vibrasi energi yang terasa, bisa dirasakan dari benda itu. Energinya sendiri berasal dari tiga hal. Apakah energi itu berasal dari alam semesta? Jadi memang alam yang mengisi energi itu secara alamiah sudah didesain begitu. Contohnya adalah merah delima, rantai babi, mustika kelapa, dan sebagainya. Ataukah energi dari manusia, yaitu praktisi yang meritualkan, yang memang mengisikan secara sengaja energi dirinya ke dalam benda itu. Banyak ini contohnya sekarang ya, benda-benda pengisian. Ataukah energi itu berasal dari khodam? Berarti namanya apa? Benda berkhodam gitu ya. Nah, seorang praktisi terawangan harus bisa membedakan apakah energi itu berasal dari alam, dari manusia, atau dari khodam. Untuk benda dari klien nomor 1555 ini memang betul ada khodamnya. Terasa lebih dinamis ya ketika kita merasakan energi dari khodam. Secara energi ya, secara vibrasi energi, ini yang paling kuat pertama adalah menolak, baru kemudian menarik. Ini adalah bahasa rasa yang kalau diterjemahkan itu berarti benda ini memiliki tuah kuat dalam proteksi, baru kemudian diikuti dengan tuah kerejekian. Jadi proteksinya dulu yang kuat, baru diikuti dengan kerejekian. Yang kedua, Mbak Wira menggunakan metode visual. Ya, apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menangkap tanda-tanda visual atau manifestasi atau tanda-tanda kehadiran khodam apapun dari suatu benda bertuah. Betul, memang dari benda ini Mbak Wira menangkap ada satu sosok khodam ya. Wujudnya tinggi besar hitam berbulu. Tinggi besar hitam berbulu. Ingat, kalau kita bicara wujud khodam ya, karena khodam itu adalah jin. Jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api gitu ya. Maka kita jangan kaku-kaku dalam memaknai wujudnya. Ingat, jin punya kemampuan untuk berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki secara fleksibel. Itulah kenapa kalau Mbah Wira ngomongin wujud, ngomongin penampakan, itu berarti bukan ngomongin bentuk kaku, melainkan adalah penggambaran dari karakter energi yang dia miliki. Kalau tinggi besar hitam, tinggi besar itu berarti dia mewakili tuah proteksi yang kuat. Khodam-khodam yang mengambil wujud tinggi besar itu berarti dia punya tuah proteksi yang kuat, cocok dengan karakter energi yang Mbah Wira baca pada saat pembacaan vibrasi. Hitam ini mewakili aura ya, berarti dia masuk kategori om yang hitam. Memang berarti kalau om yang hitam, bulunya dominan hitam. Apakah ini bukan om yang jagat emas, Mbah? Menurut Mbah Wira bukan. Ini lebih ke om yang hitam. Namun memang dia punya tuah kerejekian ya. Jadi kalau kemudian ada yang menyebut ini tuah om yang emas, ya boleh-boleh saja. Toh tidak menipu kok. Karena memang dia selain punya tuah proteksi, dia juga punya tuah untuk kerejekian. Loh Mbah, apakah rasnya tidak beda antara om yang hitam dengan om yang emas? Memang berbeda. Sama-sama ras om yang, tetapi kalau om yang hitam itu lebih kuat pada proteksi, kalau om yang emas lebih kuat pada kerejekian. Nah, pada benda milik Anda ya, klien nomor 1555 ini, dia memang betul tuah proteksinya kuat, tapi dia juga punya kok untuk tuah kerejekian. Jadi jangan khawatir, kalau kita bicara khodam kan kita bicara tuah.
maka ini tuahnya sudah cocok, sudah sesuai dengan yang dikatakan oleh penjualnya. Di sini kan di info ya, menurut penjualnya sih ini Om yang jagat emas ya, cocok-cocok saja. Karena kita tidak bisa kaku ya dalam mengkotai ras ya. Bukan berarti kalau Om yang hitam terus nggak punya tuah kerejekian, nggak juga gitu. Kalau kita bicara ras itu kan ibarat seperti ini mohon maaf ya Mbak Wira ngambil contoh suku ya. Mohon maaf bagi siapapun Anda yang Mbak Wira sebut nanti di sini, tolong jangan tersinggung ya, ini untuk contoh aja. Contohnya orang Medan. Kita tahu ya orang Medan tuh keras-keras, gagah-gagah, tegas-tegas, cocoknya menjadi TNI, Polri gitu kan. Tapi tidak semua orang Medan yang gagah, keras dan tegas itu menjadi TNI, Polri, menjadi protektor. Ada juga yang berprofesi sebagai pedagang. Berarti tuah kerejekiannya juga jalan. Ibaratnya kayak gitu loh ya, paham ya? Jadi tidak kemudian kalau ras Medan, oh pasti protektor semua, pasti TNI semua, pasti polisi semua. Enggak, ada juga yang pedagang. Sama seperti kalau kita ngomongin orang Padang. Orang Padang itu terkenalnya kan pedagang. Berarti tuah kerejekiannya kuat kan gitu. Tapi tidak memungkiri ada juga orang Padang yang jadi TNI, jadi Polri, jadi Densus misalnya. Berarti apa? Tuah proteksinya kuat gitu lah ya, paham ya? Jadi individunya, kita sudah ngomongin di ranah individu, sudah bukan ngomongin lagi di ranah ras. Karena kalau kita ngomongin ras ya sifatnya masih umum. Tapi kalau sudah individu berarti mengunci benda milik Anda itu kayak gini. Nah itu penjelasannya seperti itu, paham ya? Untuk asal kodam sendiri ya dia dari laut ya, di daerah antara Sumatera dan Jawa. Jadi masuk kategori jin laut, ini bagus ya, positif. Usia kodam kira-kira 3.000 tahun, jadi tua ya. Mbah kok berbeda Mbah usianya? Kalau katanya orang lain ini usianya 6.000 tahun, ya boleh-boleh aja. Mbah Wira sudah menjelaskan, memaknai level usia ya dan wujud dari kodam. Karena memang tentu tidak ada alat ukurnya ya, gimana kita mau ngukur usia kodam itu gimana? Kan nggak ada alat ukurnya ya, beda dengan usia manusia gitu. Manusia aja yang udah ada alat ukurnya jelas, dicatat jelas aja masih kadang kita keliru dalam menerjemahkan usia, apalagi kodam gitu loh ya, makhluk halus. Jadi itu hanyalah prediksi atau perkiraan dari praktisi yang menerawang. Kalau Mbak Wira buatkan standar 3.000 itu udah standarnya tua. Berarti kalau ini usianya 3.000 berarti ini sudah usianya tua. Gitu aja. Jadi kalau ada orang lain yang membaca ini 6.000 tahun, tanyakan tuanya dia itu ketika usianya berapa. Jangan-jangan standar tuanya kalau disebut tua baru 10.000 tahun, berarti 6.000 itu masih setengah tua kan gitu. Jadi tanyakan juga standarnya gimana. Dengan level pol sekitar 92. Ya 92 itu ya istimewa. Loh Mbak kok beda, kalau kata orang ini levelnya 80 Mbak. Ya sekali lagi tidak ada standar pakem untuk mengukur level. Kalau untuk mengukur berat jelas kita ada alat ukurnya namanya timbangan, neraca kan gitu. Untuk mengukur panjang jelas ada alatnya meteran. Nah kalau untuk mengukur level gimana? Karena nggak ada alat ukurnya, sehingga itu hanya perkiraan. Oh kira-kira levelnya segini, kayak gitu lah ya, paham ya? Kemudian kalau untuk tuahnya sendiri yang utama ya, kita tahu bahwa tuahnya kuat di proteksi, kemudian baru di kerejekian, kemudian dia juga punya tuah untuk supranatural asisten ya. Jadi mendampingi pemiliknya dalam hal belajar supranatural atau mengembangkan hal-hal yang sifatnya ke supranaturalan. Lomba apakah proteksi itu dibutuhkan bagi kerejekian? Jawabannya butuh. Baik Anda kerejekian dagang ataupun kerejekian karyawan tetap butuh proteksi. Karena begini, ibaratnya Anda jualan bubur gitu ya, bubur ayam. Pertama kali toko Anda buka, Anda butuh pengasihan dan kerejekian. Pengasihan itu apa? Membuat orang lain mudah senang, mudah suka, mudah cocok lihat bubur ayam Anda sehingga tertarik untuk membeli. Kemudian Anda juga punya butuh tuah untuk money magnet, menarik rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Misalnya ada orang lewat depan bubur ayam Anda, tiba-tiba bannya bocor, lapar lagi, mampirlah dia ke bubur ayam Anda. Atau ada orang lewat depan bubur dekat sama bubur ayam Anda, anaknya nangis lapar minta makan, akhirnya dia mampir beli bubur untuk nyuapin anaknya. Kayak gitu itu money magnet. Jadi semacam menarik keberuntungan agar orang itu beli di tempat Anda kayak gitu. Itu Anda butuhkan ketika pertama kali buka warung bubur ayam. Ketika bubur ayam Anda semakin ramai, semakin banyak pembeli, mulai ada nih orang-orang yang nggak seneng gitu. Dia baru buka kok udah ramai. Memang buburnya enak sih, marketingnya juga bagus, sosmednya juga jalan, penjualnya cantik-cantik, pelayanannya ramah dan gercep, buburnya enak, minumannya banyak, harganya terjangkau. Ya gimana nggak ramai, misalnya kayak gitu.
Tapi kan ingat, di balik usaha nyata yang Anda lakukan yang membawa Anda ke puncak sukses, pasti ada orang yang nggak senang, yang ingin menjatuhkan dagangan Anda, yang mungkin dia sesama penjual bubur atau mungkin dia penjual makanan lain, tapi karena pembelinya banyak belok ke tempat Anda, pembeli dia jadi sepi misalnya. Ada aja, akan ada saja orang yang nggak suka dengan kita, sehingga kemudian dia mulai nih kirim-kirim hal yang nggak beres. Nah, maka di saat seperti itu Anda butuh proteksi. Ya, jadi jangan dikira ketika Anda pedagang bubur nggak butuh proteksi, jangan salah. Pedagang emas di pasar aja dia butuh security loh. Dia punya security yang melindungi tokonya karena yang dia jual emas. Sama ketika Anda memakai kerejikan itu untuk karyawan, katakanlah ya, maka ketika Anda berusaha merebut satu posisi jabatan tertentu, pasti Anda akan butuh proteksi. Kenapa? Karena efek sikut-sikutan, fitnah kiri, fitnah kanan, dorong kiri, dorong kanan itu pasti sudah mulai terasa. Menjatuhkan kiri, menjatuhkan kan pasti akan terasa. Sehingga tuah proteksi itu tetap dibutuhkan untuk melindungi Anda dari serangan-serangan bahaya-bahaya yang sifatnya gaib ataupun nyata. Ingat, di sini Mbak Wira tidak kenal sama penjualnya, jadi Mbak Wira hanya menyampaikan apa adanya. Tidak ada unsur menjelekkan atau membaikkan. Ya ingat ya, Mbak Wira tidak kenal siapa penjualnya. Itu ya, jadi proteksi pun tetap dibutuhkan dalam hal kerejekian. Apakah benda ini ada tuah kerejekiannya? Jawabannya ada. Tapi memang yang paling dominan, yang paling kuat di proteksinya. Ini Om Yang. Bagaimanapun juga Om Yang itu adalah entitas yang kuat di proteksinya, gitu ya. Kemudian apakah tuahnya sudah jalan? Menurut Mbak Wira sudah, ya pelan-pelan. Dia akan semakin baik tuahnya seiring dengan kedekatan Anda bersama khodam. Lalu gimana caranya menjalin kedekatan antara khodam dengan manusia, khodam dengan pemiliknya? Dua saja kuncinya. Yang pertama, rajin-rajinlah komunikasi. Yang kedua, rajin-rajinlah memberi hadiah. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan khodam? Sudah banyak Mbak Wira bahas dalam video sebelumnya, tapi akan Mbak Wira ulangi lagi untuk Anda ya, kanggo riko gitu ya. Yang pertama, lakukanlah komunikasi itu yang kalau Anda awam, maka sambil meditasi. Kenapa kok sambil meditasi? Karena pada saat meditasi itu kepekaan batin Anda berada di posisi puncak. Ya, sehingga ketika ngobrol sama khodam itu langsung nyambung, klik dari hati ke hati. Ya, kalau misal sudah expert nggak usah sambil meditasi, nggak apa-apa. Tapi kalau masih awam, lakukanlah sambil meditasi. Jadi bersihkanlah diri Anda, mandi gitu ya, biar nggak gatel-gatel. Kemudian setelah mandi bersih, duduklah bersila, santai, rileks, tangan di atas lutut, bernafas dengan perlahan. Anda fokus ya, fokus pada keluar masuknya nafas, fokus pada kesadaran diri Anda. Sadar, menyadari bahwa diri Anda ada di dunia untuk satu tujuan. Diri Anda ada di dunia untuk satu fungsi. Diri Anda ada di dunia untuk satu peran. Kan pasti kayak gitu. Setelah Anda sadar penuh, maka panggillah khodam untuk hadir. Wahai khodamku yang bernama siapa, hadirlah penuhi panggilanku. Setelah dia hadir, ajaklah dia komunikasi, walaupun cuma satu arah. Contoh, wahai khodamku, gimana kamu seneng nggak sama aku? Anda dengarkan aja. Kalau Anda belum mendengar apa-apa, tanyakan lagi. Wahai khodamku, gimana? Kamu seneng nggak selama bersama aku? Gitu. Nanti akan ada jawaban di batin Anda. Ya, gimana? Kamu suka nggak kalau aku beri dupa? Suka nggak kalau aku beri minyak? Gimana tugas yang kuberikan kemarin? Sulit nggak? Kamu butuh bantuan apa? Kamu butuh pasukan seperti apa? Kamu butuh tambahan amunisi apa enggak? Nah, itu gitu. Gimana? Apa target yang kamu tuju? Ada perubahan nggak? Gimana? Dia sedang apa? Atau bagaimana dia menghadapimu? Apakah dia juga punya pageran yang menyulitkan pekerjaanmu atau bagaimana? Gitu. Jadi ada dialog seperti itu yang dilakukan. Kalau belum terdengar, ulangi lagi pertanyaan. Belum terdengar, ulangi lagi pertanyaannya, kayak gitu. Itu yang Mbak Wira lakukan dulu ketika pertama kali belajar komunikasi dengan khodam, ya. Kemudian kalau untuk hadiah, Mbak Wira merekomendasikan dupa gaharu cap raja Om Yang. Kenapa kok dupa gaharu? Karena ini Om Yang, ya. Dia suka dengan gaharu. Dupa gaharu cap raja Om Yang itu herbal. Kenapa kok herbal? Supaya vibrasi energinya itu positif dan bagus banget untuk benda-benda bertuah, ya. Kemudian dia juga herbal supaya nyaman ya, tidak pedih di mata, tidak sesak di dada, ya, sehingga aman digunakan dalam jangka panjang. Ini ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia. Itu kalau untuk perawatan dan cara komunikasi, ya. Nah, sekarang di sini karena memang temanya edukasi ya, edukasi dan seni benda bertuah kan gitu ya. Maka Mbak Wira akan membagikan tips apabila Anda ingin mensketsakan Om Yang. Om Yang adalah salah satu ras yang sulit banget disketsa. Ini Mbak Wira sudah mengalaminya pada banyak klien. Jadi Om Yang merupakan ras yang sulit banget disketsa. Oleh karenanya ada tata cara khusus ketika Anda ingin mensketsakannya, yaitu apa? Siapkan 3 bahan. Yang pertama yaitu segelas kopi pahit, kemudian 1 batang dupa gaharu, kemudian kopi pahit, dupa gaharu, dan kembang setaman, ya. Taruh aja kembang setamannya di atas meja, kopi pahitnya di sebelahnya, kemudian bendanya yang mau disketsa di sebelahnya, kemudian bakarkan dupa.
Setelah Anda bakarkan dupa, Anda ajak ngobrol tuh kodam, baik kodam gua hadirlah gitu. Ini adalah hadiah untuk mau aku berikan sebagai tanda apa ya? Ya teman ya. Ini kan kodam itu kan sahabat ya, perewangan, teman gaib, teman dalam bekerja. Aku perintahkan dirimu untuk mau disketsa. Aku perintahkan pada dirimu untuk menunjukkan wujudmu pada saat disketsa. Aku perintahkan pada dirimu untuk mempermudah tukang sketsanya ketika menerawang dirimu, sehingga wujudmu bisa diketahui dengan pasti, dengan jelas, dengan akurat. Aku ingin melihat wujudmu supaya lebih mengenal dirimu. Misalnya seperti itu. Ya, jadi sampaikan afirmasi, sampaikan perintah bahwa Anda ingin mensketsakannya dan Anda perintahkan dia untuk menunjukkan sosoknya, menunjukkan wujudnya, menunjukkan tanda-tanda kehadirannya ketika akan disketsa. Nah, itu nanti akan tembus ya. Udah berkali-kali Mbah Wira mengalami ya. Beberapa mahar juga sempat marah-marah, "Mbah, ini kok katanya Om Yang kok nggak kelihatan ketika sketsa, kok bukan Om Yang gitu." Mbah Wira, cobalah lakukan persiapan ini sebelum melakukan sketsa. Itu nggak ngomong sama Mbah Wira, dia lakukan diam-diam. Kemudian dia sketsakan ke orang, bener keluar Om Yang ya. Jadi bener-bener tanpa kong kali kong, dan Mbah Wira nggak pernah nyuruh untuk nyeketsakan ke si A, ke si B, nggak pernah ya. Dia sketsa dan keluar seperti itu gitu ya. Ini pengalaman ya, Mbah Wira sharing pengalaman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Silakan kalau ada statement, pernyataan, apapun yang ingin Anda ceritakan, silakan. Kalau ada cerita, share, wawasan, pengalaman yang ingin Anda ceritakan, silahkan. Boleh apapun yang Anda ceritakan akan Mbah Wira screenshot untuk menjadi testimoni di YouTube ya Mbah Wira, supaya orang tahu ketika Mbah Wira melakukan terawangan itu bukan hanya omong kosong, melainkan ada bukti nyata dari klien yang diterawang, kayak gitu ya. Kemudian kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh silahkan tanyakan aja, karena kebetulan Mbah Wira adalah pengguna ilmu Aji Coroko Sungsang, bahkan ke level Maha Guru ya. Dan perewangan khusus dari ilmu ini adalah Om Yang dan Buto ya. Jadi memang Mbah Wira kenal dekat dengan Om Yang dan Buto seperti itu. Terima kasih, selamat malam.